Anda kembali bersama kami di Newsroom, saya ke Komnas Perempuan, ke Mbak Limatul. Mbak Limatul, ini apa yang harusnya dilakukan institusi pendidikan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan? Ya, yang pertama seluruh sivitas akademika di lingkungan pendidikan harus mempunyai komitmen untuk menciptakan kawasan bebas kekerasan di dunia pendidikan. Nah, untuk mewujudkan komitmen itu tentu harus dibarengi dengan aturan kebijakan yang jelas ya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual begitu. Sehingga dengan demikian ketika sistem itu terbangun, maka para korban itu juga bisa dan berani untuk speak up, berani untuk bicara. Nah, di dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, di dalamnya pasti harus ada tentang bagaimana penindakan pelaku. Nah, penindakan pelaku ini sangat penting untuk menjerakan ya, supaya kemudian tidak muncul korban-korban baru dan juga pelaku-pelaku yang baru. Karena itu hal ini sangat penting sekali untuk menguatkan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di dunia pendidikan. Apakah perlu tidak Mbak di sekolah ini ataupun di tempat pendidikan dibentuk sebuah wadah yang bisa menampung pengaduan untuk para perempuan begitu misalnya? Ya, sebenarnya kalau di dunia pendidikan tidak hanya pengaduan untuk perempuan saja ya Mas ya, tapi siapapun korban laki-laki dan perempuan, entah itu pendidik, peserta didik ataupun warga di sekitar sekolah itu juga punya hak untuk melaporkan. Nah, wadah itu sangat penting sekali. Kalau kita mengacu kepada Permendikbudristek Dikti 30/2001, misalnya harus dibentuk sebuah wadah yang dinamakan Satgas ya, Satuan Tugas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Yang mungkin untuk di dunia sekolah gitu ya, bisa semacam itu atau bagaimana mengefektifkan lembaga-lembaga yang ada di sekolah itu agar betul-betul tercipta suasana pendidikan yang nyaman dan bisa memaksimalkan potensi anak didik. Baik, sejauh ini pemulihan apa sih Mbak yang dibantu oleh pihak Komnas Perempuan untuk memberikan pemulihan maupun trauma begitu ataupun yang lainnya begitu? Ya, Komnas Perempuan sendiri mungkin perlu kami sampaikan bukan lembaga layanan ya, tetapi kita membantu proses-proses itu. Misalnya ketika ada kasus yang lapor ke Komnas Perempuan, kita menanyakan apa yang diinginkan oleh korban, apakah surat rekomendasi kepada pihak aparat penegak hukum atau kepada pimpinan pendidikan supaya memproses pemulihan dan penanganan kasus misalnya gitu. Sehingga kita menyediakan bantuan juga amicus curiae ataupun tenaga ahli ya untuk kemudian menjadi saksi ahli. Maaf, yang saya maksudkan adalah saksi ahli untuk kemudian didatangkan di persidangan ketika mengatasi persoalan-persoalan yang ada gitu. Ada kalau terkait dengan pemulihan, baik, ada kesulitan tidak Mbak terkait dengan untuk memberikan dan hak-hak korban, hak-hak dari korban ini begitu, ada kesulitan nggak sih? Nah, di masyarakat memang masih belum menjadi mainstream ya untuk pemenuhan hak-hak korban itu. Karena kadang-kadang korban itu sendiri kan tidak mau bicara gitu. Ketika bicara pun belum terbangun. Padahal korban itu punya hak untuk pemulihannya ya. Kadang-kadang yang dibutuhkan adalah terkait dengan konsultasi psikologi, kemudian juga konsultasi hukum, atau mungkin konsultasi agama juga ya yang dibutuhkan begitu. Baik, saya ke Bang Jasra. Bang Jasra, sejauh ini KPAI memberikan pendampingan seperti apa terkait dengan para korban kekerasan seksual ini? Iya, pertama kalau terkait hukum ya tentu ini aparat hukum ya, kita tentu dalam posisi pengawasan. Jadi pengawasan dalam artian sejauh mana korban bisa didampingi, kemudian ada advokat gitu ya. Dan kita karena sudah punya unit pelayanan terpadu ya perempuan dan anak di tingkat kabupaten kota, juga kita dorong bagaimana para korban ini bisa dilakukan rehabilitasi secara tuntas. Karena catatan KPAI tahun 2018 dari 23 lembaga layanan yang kita lakukan kajian yang dimiliki oleh pemerintah daerah, hampir 60% terkait rehabilitasi itu tidak tuntas gitu ya. Dengan berbagai macam faktor ya, baik soal SDM terbatas, anggaran yang kurang, infrastruktur yang terbatas gitu ya. Nah, maka rekomendasi itu sudah kita sampaikan kepada Presiden, termasuk juga kementerian terkait, maka melahirkan agar semua kabupaten kota memiliki UPID
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak gitu ya, itu satu. Nah, kemudian kedua, kita juga melihat dari sisi pendampingan korban gitu ya. Memang dari sisi penegakan hukum ya, baik di sistem peradilan pidana anak dan termasuk juga undang-undang perlindungan anak, hukuman maksimal bagi pelaku dewasa itu sudah beberapa putusan sudah bisa diterapkan. Misalnya kasus HW terakhir gitu ya, yang saya kira ini implementasi dari Undang-Undang 17 tahun 2016 yang dimana hukuman maksimal bisa dilakukan bagi pelaku gitu, Mas. Baik, terakhir harapan Anda mungkin Bang terkait dengan adanya kasus-kasus seperti sekarang yang selalu terjadi begitu agar tidak terulang kembali. Ya, pertama tentu lembaga pendidikan harus ramah terhadap anak ya. Kita sudah memiliki kebijakan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak gitu ya. Dan sekarang sedang kita dorong peraturan Menteri Agama terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Kita berharap Gus Menteri Agama menjelang tahun ajaran baru Juli ini peraturan ini sudah bisa disosialisasikan gitu ya, agar para pihak lembaga pendidikan keagamaan bisa berbuat lebih dan melakukan mitigasi ya terkait katakanlah upaya-upaya preventif pencegahan jangan sampai terjadi serupa di kasus Jombang kemarin gitu, Pak. Baik, Mbak Limatul, harapan Anda singkat saja, silakan. Ya, yang pertama kita harus segera membuat sistem di dalam pendidikan itu untuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang kedua adalah kita bersinergi dengan berbagai macam pihak untuk melakukan pemulihan korban dan juga penanganan pelaku. Dan yang ketiga, sore ini tadi sedang difinalisasi ya PMA-nya, mudah-mudahan segera selesai di Biro Hukumnya dan kemudian kita segera implementasikan tentang PMA Peraturan Menteri Agama terkait dengan PPKS di semua level pendidikan di bawah Kementerian Agama. Dan juga kita bersama masyarakat ya dengan semua pihak untuk bagaimana selalu mendorong korban untuk bicara supaya kemudian terjadi kejeraan ya di dalam pelaku itu dan juga tidak terjadi keberulangan terhadap kasus-kasus yang lainnya. Baik, semoga harapannya adalah dengan kasus-kasus yang selalu terjadi ini tidak terulang kembali dan kemudian juga ada pendampingan dari sejumlah pihak agar hak-hak korban juga bisa dapat terpenuhi dan lagi-lagi pihak kementerian maupun pemerintah bisa memberikan perlindungan kepada para perempuan begitu ya agar kondisi hal ini tidak terjadi lagi untuk ke depan ya. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami Bang Jasrah Putra, Komisioner KPAI Pusat dan juga Profesor Alimatul Kiptiah, Komisioner Komnas Perempuan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.